Nah, untuk murid-muridku sekalian, ini bukan channelnya Bintang Emon ya. Oke, Bunis mau pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020. Waktunya mapel prakarya ya? Iya betul? Betul betul. Oh iya betul. Hari ini waktunya mapel prakarya untuk kelas 7, 8 dan 9. Nah, materi yang akan Bumi sampaikan hari ini adalah untuk kelas 8 ya. Untuk kelas 8 materinya adalah tentang kerajinan bahan lunak. Oke. Untuk pertemuan pertama kita pada semester ini, Bunis akan menampilkan materi tersebut. Ikuti terus ya sampai akhir, jangan bosan. Ya, materi kita pada pagi hari ini untuk prakarya adalah kerajinan bahan lunak untuk kelas 8 ya. Sebelum materi saya sampaikan, kita perhatikan dulu gambar yang akan Bunda tampilkan ini ya. Oke, gambar pertama coba diperhatikan. Ini kira-kira dari bahan apa ya, anak-anak? Oh iya, betul. Ini adalah dari bahan tanah liat, kerajinan yang dibuat dari bahan tanah liat. Lalu yang kedua, ini gambarnya adalah gambar kerajinan ukir. Ini adalah bahan dasarnya dari sabun. Lalu yang ketiga, ini adalah kerajinan juga hiasan meja ya. Ini bahannya dari malam atau clay. Nah, yang ketiga ini, yang keempat, ini adalah tempelan magnet di kulkas yang juga dibuat dari clay atau bisa juga dibuat dari floor clay. Nah, keempat gambar yang Bunis tampilkan ini adalah kerajinan yang dibuat dari bahan lunak. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, apa sih kerajinan bahan lunak itu? Ya, jadi definisinya atau pengertiannya dari kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lembut, dan mudah dibentuk. Jadi, kata kuncinya di sini ya, sifat bahannya lunak, lembut, dan mudah dibentuk. Nah, ini. Lalu yang kedua, jenis-jenis bahan lunak. Jadi bahan lunak itu juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, ini sudah Bunis kelompokkan ya di bagan ini. Jadi untuk bahan lunak alam itu adalah bahan lunak yang diperoleh langsung dari alam. Diperoleh langsung dari alam dan tanpa melalui proses di pabrik. Nah, contohnya ini adalah tanah liat, kemudian kulit, getah, dan floor clay. Ini kan kita bisa ambil dari alam, kemudian kita langsung proses bisa. Nah, bedanya dengan bahan lunak buatan, kalau bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang dibuat di pabrik dengan mesin-mesin tertentu. Seperti itu. Contohnya di sini ada polymer clay atau plastisin atau biasa kalian sebutnya malem. Kemudian fiberglass, kemudian lilin. Lilin itu juga bahan lunak bisa dibuat untuk kerajinan. Juga gips dan sabun. Sabun bisa dibuat untuk ukiran. Seperti itu. Jadi bahan-bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang dibuat di pabrik dulu. Kayak gitu. Lalu next yang ketiga, nah ini prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak itu ada 3. Yang pertama, kerajinan bahan lunak itu biasanya dibuat dengan keterampilan tangan.
Jadi jarang dibuat dengan mesin, kebanyakan dibuat dengan tangan. Ciri khasnya seperti itu, mengandalkan tangan. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik. Jadi tekniknya macam-macam dan hasil produk kerajinannya itu punya kekhasan tersendiri. Ini Bunis kasih tebal ya. Jadi kerajinan yang dibuat dari bahan lunak itu punya kekhasan tersendiri dan nampak detailnya dan kerumitannya. Seperti itu. Beda dengan buatan pabrik. Biasanya sama-sama. Nah, untuk keterampilan teknik ini seperti itu. Jadi hasilnya nanti lebih bagus, lebih detail, dan nampak lebih indah. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip kerajinan bahan lunak adalah bersifat kedaerahan atau tradisional. Jadi kerajinan yang dibuat dari bahan lunak ini dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Misalkan ukiran dari Jepara, ukiran dari daerah-daerah tertentu yang diaplikasikan di bahan lunak. Nah, itu dipengaruhi oleh daerah masing-masing. Seperti itu. Lalu manfaat kerajinan bahan lunak. Nah, manfaat kerajinan bahan lunak di sini ada 4. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana atau aksesoris. Jadi, produk kerajinan bahan lunak yang kita buat itu produknya bisa digunakan untuk mempercantik busana atau pakaian saat dikenakan. Contohnya ini. Nah, ini kerajinan dari bahan clay yang diaplikasikan atau dibuat sebagai bros. Nah, ini kan biasanya untuk kelengkapan pakaian, kelengkapan hijab. Nah, seperti itu. Itu manfaatnya. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah sebagai kelengkapan suatu benda. Jadi kerajinan bahan lunak dibuat untuk melengkapi benda tertentu. Contohnya tempat tisu yang terbuat dari tanah liat dipakai untuk melengkapi isi tisu di dalamnya. Nah, seperti ini. Lebih indah kan kalau ada tempatnya, bedakan sama tisu yang nggak ada tempatnya. Pasti lebih indah yang ada tempatnya seperti ini. Nah, tempat tisunya ini terbuat dari keramik. Nah, keramik ini kan dari tanah liat. Nah, itu juga tergolong juga bahan lunak. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai kelengkapan rumah atau bangunan, atau biasa kita sebut dengan interior rumah. Nah, kerajinan bahan lunak dibuat untuk melengkapi bagian rumah tertentu. Misalkan contohnya, vas bunga yang terbuat dari tanah liat dibuat untuk melengkapi taman atau melengkapi di dalam ruang tamu juga bisa. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ada dua pot yang terbuat dari tanah liat. Ini untuk memperindah ruangan, memperindah taman. Nah, seperti itu. Lalu, yang keempat dan yang terakhir, ini manfaat kerajinan bahan lunak adalah sebagai kelengkapan untuk keperluan ritual atau upacara adat. Jadi, kerajinan bahan lunak dibuat untuk kelengkapan upacara adat. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini ada lilin-lilin di atas piring yang digunakan untuk penari pada saat upacara atau ritual adat. Nah, lilin-lilinnya ini juga dimanfaatkan. Lilinnya ini kan dari bahan lunak ya. Nah, itu digunakan untuk kelengkapan ritual atau upacara adat. Nah, begitu. Nah, ini ya, selesai materi dari Bu Ninis hari ini. Tugasnya untuk hari ini ada di Google Form yang sudah Bu Ninis kirim di grup WA masing-masing. Silakan dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucapan. Bu Ninis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.